Pernah merasa hidup ini capek? Kamu sudah berusaha baik, sudah sabar, sudah kerja keras, tapi hidup tetap saja seperti menertawakanmu. Orang lain sukses duluan, orang lain bahagia kelihatannya. Sementara kamu masih di tempat yang sama. Lalu kamu bertanya dalam hati, apa yang salah dengan aku? Kalau kamu pernah merasa seperti itu, video ini bukan sekadar video motivasi. Ini adalah cara hidup yang dulu dipakai para budak, jenderal perang, dan kaisar Romawi untuk bertahan di dunia yang kejam. Namanya stoikisme. Dan mungkin ini adalah filosofi yang kamu butuhkan saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Mari kita mulai. Stoikisme bukan tentang jadi dingin, bukan tentang menekan emosi, dan jelas bukan tentang pura-pura kuat. Stoikisme adalah seni memilah. Memilah mana yang bisa kamu kendalikan, dan mana yang harus kamu lepaskan. Epictetus, seorang mantan budak, berkata, bukan kejadian yang menyakitimu, tapi caramu memandang kejadian itu. Bayangkan ini, kamu dimarahi atasan, jantung naik, pikiran panas, emosi meledak. Stoikisme bertanya satu hal sederhana. Apakah ini di bawah kendaliku? Nada suara atasan? Tidak. Mood dia hari ini? Tidak. Responsmu? Ya. Dan disitulah kekuatanmu berada. Stoikisme punya satu senjata utama, dikotomi kendali. Ada dua jenis hal di hidup ini, yang bisa kamu kendalikan, yang tidak bisa kamu kendalikan. Contoh yang bisa kamu kendalikan, sikapmu, usahamu, nilai hidupmu, keputusanmu hari ini. Contoh yang tidak bisa, penilaian orang, masa lalu, keberuntungan, hasil lahir. Masalah manusia modern adalah kita menghabiskan energi besar untuk hal yang tidak pernah bisa kita kuasai, like orang, validasi, pengakuan, perbandingan sosial. Stoikisme bilang, berhenti menarik tali yang tidak terikat ke tanganmu. Stoikisme tidak menjanjikan sukses, stoikisme menjanjikan ketangguhan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi, menulis di jurnal pribadinya, apapun yang menghalangimu bisa menjadi jalannya. Gagal bukan musuh, gagal adalah latihan. Orang stoik tidak berkata, kenapa ini terjadi padaku? Mereka berkata, baik sekarang apa yang bisa kulakukan? Hidup bukan soal kontrol penuh. Hidup adalah soal respon yang sadar. Stoikisme tidak mematikan emosi. Ia mengajarkan mengemudi emosi, bukan ditarik olehnya. Marah? Sadari, jangan dituruti. Sedih? Rasakan, jangan tenggelam. Takut? Dengarkan, jangan lumpuh. Stoikisme itu seperti berdiri di tengah hujan badai, tanpa menyuruh badai berhenti, tapi memastikan kakimu tetap menapak tanah. Orang stoik sering mengingat satu kalimat, memento mori. Ingat kamu akan mati, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan jika hari ini adalah hari terakhirmu. Masihkah kamu marah karena hal sepele? Masihkah kamu menunda hidup? Masihkah kamu hidup demi validasi, kesadaran akan kematian, membuat hidup menjadi lebih jujur? Stoikisme cocok di zaman overthinking, burnout, Comparison culture. Anxiety. Stoikisme berkata, lakukan yang perlu, terima yang datang, lepaskan sisanya. Bukan pasrah, bukan lemah, tapi tenang dengan tulang punggung lurus. Hidup tidak akan adil, dan itu tidak masalah. Kamu tidak butuh dunia yang adil. Kamu butuh batin yang kokoh. Stoikisme tidak membuat hidup mudah. Ia membuatmu tidak mudah hancur. Dan sekarang, jika kamu masih di sini, artinya kamu siap masuk lebih dalam. Overthinking bukan tanda kamu pinter. Ia tanda kamu mencoba mengendalikan masa depan. Orang stoik memahami satu hal pahit. Masa depan tidak pernah meminta izin. Kita mengulang skenario di kepala. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ditinggalkan? Bagaimana kalau aku tidak cukup? Stoikisme tidak menjawab dengan afirmasi palsu. Ia menjawab dengan realitas. Ya, semua itu bisa terjadi. Dan anehnya, disitulah ketenangan lahir. Karena ketika kamu menerima kemungkinan terburuk, ketakutan kehilangan kekuatannya. Bukan optimisme yang menenangkan. Penerimaanlah yang melakukannya. Orang stoik melatih diri dengan sesuatu yang terdengar gelap. Membayangkan kehilangan, bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk berhenti hidup di autopilot. Bayangkan, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kamu cintai, kehilangan kesehatan, bukan untuk panik, tapi untuk bertanya, jika itu terjadi, apakah aku masih bisa berdiri?
Latihan ini tidak membuatmu pesimis. Ia membuatmu tangguh sebelum badai datang. Dan yang menarik setelah latihan ini, hal-hal kecil berhenti menyakitimu. Stoikisme tidak mengajarkan mencintai setengah-setengah. Ia mengajarkan mencintai tanpa memiliki. Orang berubah, orang pergi, perasaan memudar. Dan itu bukan kegagalanmu. Marcus Aurelius menulis, "Terimalah manusia apa adanya, atau lepaskan mereka. Kamu boleh mencintai sepenuh hati, tapi jangan menggantungkan ketenangan batin pada orang lain." Stoikisme berkata, cintai dengan tulus, tapi berdiri dengan kakimu sendiri. Kesendirian bukan hukuman, itu ruang latihan. Orang stoik tidak takut sendiri, karena mereka berteman dengan pikirannya sendiri. Di dunia yang berisik, kesendirian adalah bentuk kekayaan. Jika kamu tidak nyaman sendirian, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum mengenal dirimu. Stoikisme mengajakmu duduk, diam, dan mendengar apa yang selama ini kamu hindari. Stoikisme bukan filsafat kata-kata indah, ia filsafat tindakan sunyi. Bangun meski malas, bekerja meski tidak dipuji, berbuat baik meski tidak dibalas. Epictetus berkata, jangan jelaskan filosofimu, tunjukkan lewat hidupmu. Disiplin bukan penjara, ia struktur agar jiwamu tidak runtuh. Jika kamu masih menonton sampai titik ini, kita tidak lagi bicara soal teori. Kita bicara tentang cara bertahan hidup sebagai manusia di dunia yang tidak pernah berhenti menuntut. Stoikisme pada tahap ini bukan lagi bacaan, ia menjadi sikap batin. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang jarang dibahas. Ada luka yang tidak terlihat. Namanya, merasa tidak pernah cukup, tidak cukup pintar, tidak cukup berhasil, tidak cukup kuat. Stoikisme tidak menyuruhmu berteriak, aku sudah cukup. Stoikisme bertanya dengan tenang, cukup untuk apa? Cukup untuk standar siapa? Cukup untuk validasi siapa? Orang stoik berhenti mengukur hidupnya dengan penggaris orang lain, karena hidup bukan kompetisi lari, perjalanan dengan rute berbeda. Dan saat kamu berhenti membandingkan, jiwamu berhenti berdarah. Masa lalu tidak bisa dihapus, dan stoikisme tidak mencoba melakukannya. Ia mengajarkan satu hal keras. Masa lalu tidak butuh maafmu, masa lalu butuh penerimaanmu. Kamu bukan orang yang sama lagi, dan itu sudah cukup. Menyesali masa lalu adalah bentuk lain dari ingin mengontrol waktu. Orang stoik berkata, yang terjadi telah terjadi. Sekarang bagaimana aku hidup dengan bijak? Bukan melupakan, tapi berhenti mengikat diri pada hal yang tidak bisa diubah. Kehilangan akan datang, cepat atau lambat. Orang, peran, identitas. Stoikisme tidak mempersiapkanmu agar tidak sakit. Ia mempersiapkanmu agar tidak hancur. Segala sesuatu di hidup ini bersifat pinjaman, dan suatu hari akan diminta kembali. Jika kamu tahu itu sejak awal, kamu akan mencintai dengan lebih hadir, bukan lebih posesif. Takut akan masa depan adalah ilusi yang terasa nyata, karena masa depan belum ada, tapi pikiranmu sudah kelelahan. Stoikisme mengajakmu kembali ke satu titik saat ini. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini dengan penuh integritas? Bukan besok, bukan 5 tahun lagi. Hari ini, satu tindakan benar hari ini. Lebih berharga daripada 1000 rencana tanpa eksekusi. Ada fase hidup di mana tidak ada yang datang menolong, tidak ada sorakan, tidak ada pelukan, tidak ada pengakuan. Stoikisme memanggil fase ini, tempat pembentukan karakter. Di kesunyian, topeng jatuh, dan kamu bertemu dirimu yang asli. Jika kamu bisa berdiri di sana tanpa membenci hidup, kamu telah menjadi kuat dengan cara yang sunyi. Stoikisme tidak menanyakan, apa mimpimu? Ia menanyakan, apa tanggung jawabmu? Bukan semua orang ditakdirkan jadi besar, tapi semua orang bisa jadi bermakna. Menjalani peran dengan benar adalah bentuk kebesaran yang jarang dibicarakan. Hidup tidak harus spektakuler untuk bernilai. Ketenangan bukan hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah berhenti berperang dengan kenyataan. Saat kamu berhenti berkata, seharusnya tidak begini. Hidup menjadi lebih ringan, bukan karena hidup berubah, tapi karena kamu berhenti melawannya. Stoikisme tidak mengubah dunia. Ia mengubah cara kamu berdiri di dalamnya. Jika ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua ini, ingatlah ini. Hidup tidak pernah berjanji akan adil, tapi selalu memberi kesempatan untuk bersikap bijak. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari, bukan kebahagiaan yang menyelamatkanmu, tapi keteguhan. Bukan pujian yang menguatkanmu, tapi karakter. Bukan dunia yang menjadi lebih lembut, tapi hatimu yang menjadi lebih kokoh. Stoikisme bukan jalan orang lemah. Ia jalan orang yang memilih sadar
di dunia yang kacau. Jika kamu masih di sini, diam, mendengarkan, maka mungkin kamu sedang menjadi versi dirimu yang tidak mudah runtuh oleh apapun. Dunia boleh berisik, kamu tidak harus ikut ribut. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Jaga ketenanganmu. Itu aset yang langka. Subscribe, like, dan share video ini. Untuk bahasan yang jauh lebih dalam, sampai jumpa.